Bagaimana menurut Anda tentang konsep kemiskinan dan pengangguran dalam perspektif ekonomi makro Islam? Pengangguran dan kemiskinan itu dua hal yang saling kait. Kemiskinan salah satunya diakibatkan oleh pengangguran yang pasti. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Sementara lapangan pekerjaan ini akan tumbuh atau akan ada apabila banyaknya investor yang menanamkan modalnya di suatu wilayah untuk berbisnis gitu kan. Apa saja yang mempengaruhi investor itu menanamkan modalnya di industri? Itu erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya adalah ekonomi makro. Pertama ada kebijakan tentang kebijakan fiskal, di mana pemerintah dalam pembelanjaan dan pengeluaran anggarannya, pemasukannya itu menggunakan, salah satunya adalah diambil retribusi pajak PPH, PPN, pajak badan dan sebagainya. Apabila tingkat pajak diturunkan, maka akan berikan stimulus kepada investor untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Kemudian kebijakan yang pernah tempo lalu pernah dilakukan di semasa Bapak Jokowi adalah tax amnesty, tentang penghapusan denda pajak. Itu juga mempengaruhi investor untuk kembali berinvestasi di Indonesia, karena bisa saja para investor mereka adalah yang memiliki tunggakan pajak yang besar, sehingga apabila ada pemutihan maka mereka akan kembali berani lagi untuk berinvestasi, sehingga di saat mereka berani berinvestasi maka akan tumbuh lagi industri-industri baru di Indonesia yang bisa menampung lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian juga dari sisi moneter adalah tentang pengaturan nilai suku bunga, karena diakui juga para pengusaha itu mereka menggunakan dana pihak kedua untuk bisa melakukan bisnis di Indonesia, sehingga mereka memerlukan variabel dari bank, di mana bank apabila memberikan suku bunga yang rendah untuk pinjaman, maka mereka juga akan menstimulus mereka untuk berbisnis, berinvestasi, mendirikan perusahaan-perusahaan baru ataupun pabrik-pabrik baru. Itu adalah solusi daripada sisi ekonomi makro. Dikaitkan dengan sisi ekonomi makro syariahnya berarti adalah industri yang harus didirikan juga itu adalah harus industri-industri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian sisi pembiayaan ataupun pendanaan dengan menggunakan konsep syirkah ataupun mudharabah ataupun musyarakah, itu bisa itu dalam kacamata ekonomi makro syariah. Nomor 2 adalah bagaimana tentang Danantara dan sumbangsinya bagi perekonomian bangsa. Danantara diketahui adalah sebuah badan investasi yang didirikan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, di mana mereka mengumpulkan keuntungan salah satunya ya sumber dananya, keuntungan daripada BUMN besar di Indonesia. Dividennya sebelum disetorkan ke pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk program, terlebih dahulu dimasukkan kepada Danantara agar supaya dana tersebut bisa dikembangkan lagi oleh Danantara. Kemudian juga mendapat kucuran dana dari pemerintah itu sendiri. Salah satunya adalah dari program efisiensi pemerintah yang awal lalu yang sebesar 300 triliun, dan potensi dana modal aset Danantara itu bisa mencapai 15.000 triliun. Itu adalah nilai yang sangat luar biasa, dan ini bisa mempengaruhi kepada pihak investor kepercayaan mereka terhadap keamanan dana mereka apabila mereka juga ikut berinvestasi di Danantara.
Kemudian dari sisi permodalan itu, kemudian dari sisi operasional, dan Antara karena sebagai lembaga pemberi kucuran dana modal, maka pihak-pihak swasta ataupun badan hukum yang memiliki proyek program usaha yang bisa bagus, maka mereka bisa dengan mudah mendapatkan kucuran dana dari Dana Antara tanpa melalui bank himbara atau himpunan bank negara gitu kan, sehingga lebih mudah, lebih cepat aksesnya terhadap modal. Tapi dari sisi lain juga Dana Antara memiliki efek sedikit agak sentimen negatif, karena di saat Dana Antara hadir, nilai-nilai saham bank himbara di IHSG turun karena ada sentimen negatif. Tapi di luar kelebihan dan kekurangan tersebut, dari tujuan Dana Antara adalah untuk efisienkan dana yang dimiliki pemerintah untuk program pembangunan melalui investasi-investasi usaha-usaha yang bisa memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dengan adanya Dana Antara juga diharapkan mengurangi atau bisa menghilangkan kebocoran-kebocoran dalam hal pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi ataupun kolusi-kolusi yang biasa terjadi di dunia bisnis, sehingga dari sana dan pengawasan dari pihak pemerintah, kejaksaan, KPK ataupun kepolisian juga bisa terfokus kepada Dana Antara, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih simpel terhadap satu lembaga saja, tidak ke banyak lembaga BUMN ataupun sejenisnya. Demikian mungkin untuk tujuan yang nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah jelaskan indikator kemajuan makroekonomi dalam persepsi Islam. Pertumbuhan ekonomi makro Islam dapat dilihat dari indikator pertama adalah pemasukan negara dari industri keuangan syariah itu meningkat, dikarenakan sektor keuangan syariah terus berkembang dengan berbagai produk jasa yang tumbuh, baik bank syariah, asuransi syariah, sukuk syariah, dan lain sebagainya. Kedua adalah dalam indeks, dalam tingkatan Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal pertumbuhan industri syariah. Ketiga, tumbuhnya industri halal mendorong sektor pembiayaan syariah juga ikut tumbuh. Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan menjadi lebih meningkat nilai pembiayaannya terhadap industri-industri tersebut. Kelima adalah tata kelola dan regulasi pemerintah juga terus meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas yang dibuatnya. Keempat adalah pengaruh peperangan terhadap ekonomi makro dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa banyak komoditi yang dibutuhkan di Indonesia, salah satunya ada masih tergantung kepada ekspor. Salah satunya adalah minyak bumi atau bahan bakar. Sebagaimana diketahui, bahan bakar banyaknya dibeli dari Timur Tengah yang sekarang ini terjadi peperangan antara Iran dengan Israel, dan salah satu jalur distribusi yang paling padat adalah Selat Hormuz, di mana berita terakhir Selat Hormuz akan ditutup oleh Iran, sehingga ini adalah akan memberikan dampak terhadap lonjakan harga minyak dunia dan sebagai bahan bakar dalam negeri. Maka di saat lonjakan harga minyak dunia tinggi, maka akan mempengaruhi terhadap belanja negara terhadap subsidi terhadap rakyat dalam hal bahan bakar. Maka bisa saja subsidi membengkak sehingga akan defisit anggaran belanja negara. Sebagaimana ketahui, kuartal pertama anggaran negara sudah defisit, apalagi ditambah dengan ada asumsi kenaikan harga dunia, maka akan meningkatkan jumlah defisit anggaran negara, dan ini akan memberatkan ekonomi negara dalam hal untuk membayar utang luar negeri, untuk membayar biaya operasional dan sebagainya, dan subsidi juga. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.